Cerita ini dimulai ketika aku sedang camping sendirian. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Karena takut terjadi sesuatu, aku mencoba untuk menjaga diri. Dan dari sinilah kisah ceritaku dimulai. Inilah dia 100 Hari Zombie Apocalypse The Movie. Karena kejadian tak terduga itu, aku berlari pergi menjauh dari tempat campingku. Dan aku mulai bertanya, kenapa bisa ada zombie di sekitar sini? Aku coba untuk berjalan lagi di mana aku menemukan sebuah desa yang kecil. Yang setelah aku cek, desa itu sangat sepi, tidak ada penghuni. Seperti hatiku ini, sepi tanpa penghuni. Ku ambil beberapa buah serta sayur untuk kebutuhan makanan. Beberapa barang yang ada di chest dan obor untuk cahaya. Dan malam pun tiba di mana zombie-zombie itu mulai bermunculan. Yang ternyata mereka mengetahui keberadaanku. Bahkan ingin membobol pintu. Dengan cepat aku memblok pintu agar mereka tidak bisa masuk. Dan yang aku lakukan hanya menunggu hari esok dan berharap semua akan baik-baik saja. Di hari kedua, di mana hari sudah mulai pagi, kulihat zombie-zombie masih ada di sekeliling rumah. Aku coba untuk menghajar zombie-zombie itu, dan satu-satunya cara adalah kabur dan berlari dari tempat itu. Dengan hati yang berantakan dan takut, aku coba untuk terus berlari, yang dimana aku melihat sebuah desa dan berharap ada seseorang di sana. Karena kejadian tadi, tubuhku sangat lemas yang menyebabkan aku pingsan di sana. Hah? Siapa kalian? Tenang, kami tidak akan menyakitimu. Tadi kau pingsan, dan kami membawamu ke sini. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sebenarnya, apa yang terjadi denganmu? Sebelumnya, kenalin, aku Blackbee. Singkatnya, aku sedang camping, dan tiba-tiba aku dikagetkan sama kehadiran zombie-zombie itu, Pak. Yang ngebuat aku lari sampai di sini. Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Tepat 3 bulan yang lalu, salah satu warga terkena sakit yang cukup parah, di mana ia memutuskan untuk berobat ke kota. Dan bukannya sembuh yang didapat, ia malah menjadi bahan percobaan vaksin, di mana di sana ia berubah menjadi zombie pertama dan mulai menginfeksi orang-orang sekitar. Itulah penyebabnya mengapa bisa ada zombie. Jadi begitu. Tapi kenapa kalian tidak pergi dari sini? Ya, kami bingung mau kemana. Karena hanya di desa ini kami bisa berlindung. Kau juga bisa tinggal bersama kami. Terima kasih, Pak. Tapi aku ingin mencari tahu lebih dalam lagi tentang zombie ini. Aku bakal berkelana untuk sementara waktu. Kalau begitu maumu, pesanku berhati-hatilah. Baik, Pak. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, aku Pak Arya, kepala desa di sini. Ini Bu Ririn, ini Aryo, dan ini Rini. Senang bisa bertemu kalian semuanya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Kalau begitu, aku izin pamit ya. Kalau kau butuh sesuatu, kau bisa temui kami. Terima kasih atas bantuannya. Berhati-hatilah, jaga keselamatanmu. Sungguh orang-orang yang baik hati. Aku berjanji bakal membalas kebaikan mereka. Petualangan pun aku mulai. Ku awali dengan mengumpulkan beberapa daging dan memotong beberapa pohon. Ku lanjut dengan mengumpulkan batu untuk membuat beberapa tools. Aku juga menambang beberapa ur-ur yang ada. Setelah kurasa cukup, aku pergi keluar dan kulihat beberapa zombie-zombie. Aku lanjut untuk berjalan, kutemui bangunan rusak dan mengambil isi chestnya. Karena kondisi di luar hujan, aku putuskan untuk menambang ur-ur yang ada di goa. Untuk melindungi diri dari zombie, aku membuat lubang kecil sebagai tempat berlindung. Lalu membakar ur, membuat kasur, dan aku putuskan untuk bermalam di tempat itu. Keesokannya, aku ambil ur yang sudah matang dan aku buatkan armor untuk perlindungan dari zombie itu. Aku beres-beres di situ dan keluar dari goa, di mana aku sudah ditunggu oleh sekelompok zombie-zombie. Kulawan dengan persediaan yang ada serta perlindungan armor. Berkatnya, aku berhasil melindungi diri dari gigitan zombie. Aku melanjutkan kegiatan dengan mengumpulkan kayu-kayu. Kupikir aku bisa melanjutkan hariku dengan tenang, tapi ternyata sesuatu terjadi. Bulan berwarna merah atau biasa dikenal dengan blood moon, malam yang mencengkam, di mana kondisi zombie-zombie akan muncul lebih banyak dan semakin brutal.
Kulihat zombie-zombie mulai berdatangan dan mengincarku. Yang bisa aku lakukan hanyalah berlari dan menghindar. Aku pergi ke salah satu rumah villager untuk melindungi diri. Tetap saja tidak membuat hidupku aman dari zombie itu. Karena banyaknya zombie dan tidak menutup kemungkinan ia bakal bisa masuk. Aku memutuskan untuk keluar dari rumahku dan mengambil keputusan untuk pergi naik ke dataran tinggi. Aku buat menara ke atas agar mereka tidak bisa mengikutiku. Aku pikir dengan tempat yang sekarang ini aku bakalan bebas dari zombie itu. Tapi tidak. Sesuatu buruk terjadi. Aku terjatuh ke bawah kerumunan zombie. Aku tidak tahu apakah hidupku bakal berakhir sampai di sini. Karena malam itu benar-benar menakutkan. Dengan cepat aku pergi lagi untuk naik, membuat perlindungan. Akhirnya aku bisa bernafas. Yang bisa aku lakukan menunggu malam mengerikan itu berakhir. Akhirnya malam itu terlewatkan. Aku membersihkan tempat itu. Begitu juga zombie-zombie yang ingin menyantapku. Gara-gara kalian aku hampir mati ya kan kemarin. Aku kembali lagi melanjutkan perjalanan sambil memotong-motong beberapa pohon. Di saat malam tiba, beberapa zombie sudah bermunculan. Aku segera lari ke sebuah tempat untuk berlindung. Di situ, aku juga menemukan chest dan mengambil isinya. Kemudian, aku membakar kentang dan aku tutup hari itu dengan tidur. Keesokannya, aku turun dan menghajar beberapa zombie di sana. Di perjalanan, aku juga menambang koal-koal yang aku temui. Setelah aku jalan beberapa langkah, aku menemukan sebuah desa lagi yang dimana terlihat sepi juga. Aku mengambil beberapa stok makanan dan juga lava yang ada di sana. Karena nantinya lava itu bisa kita gunakan untuk melawan zombie-zombie itu. Ketika malam datang, aku berlindung di salah satu rumah yang dimana ternyata zombie-zombie itu bisa menghancurkan pintu. Aku hanya bisa bersembunyi dan melawan zombie itu dari dalam rumah.